Alhamdulillah, takdir Allah, tidak ada yang kebetulan. Di Turki ini, di Istanbul, AA bertemu dengan Dr. Henry Salahuddin. Assalamualaikum, Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Agim. Alhamdulillah, maaf ini mengganggu. Sebetulnya belum terlalu malam ini ya. Iya, iya, Agim. Terima kasih atas kehadirannya. Bincang-bincang kita kali ini semoga menginspirasi para pendengar, para pemirsa. Ini ditayangkan dari semua medsos, baik YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook, juga MQTV Live, kemudian jaringan MKFM, dan berbagai sarana dakwah lainnya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Hal yang Amin. menarik pada waktu AA satu mobil dengan Pak Henry ini adalah beliau berbincang tentang bagaimana dahsyatnya wakaf di zaman Kesultanan Osmani yang begitu eh, berpengaruh atas peradaban ya, jadi kehebatan wakaf. Dan ini memang sedang digaungkan. Perlu perkenalkan dulu, beliau ini bernama Henry Salahuddin. Dari mana sih? Dari Henry Salahuddin ini aslinya? Aslinya Bojonegoro, Agim, Oh, Bojonegoro ya. Ada Jawa Henry Timur, Henry Jawa tinggal di Timur Depok. ya. Lalu digontor dari SMP sampai S1 ya. Betul, Agim. Di Gontor, jadi beliau alumnus Gontor, kemudian melanjutkan di Malaysia. Apa di Malaysia tuh? Di kampus apa S2-nya tuh? IIUM, International Islamic University Malaysia. Oh, Alhamdulillah. Ngambil jurusan apa dulu di sana tuh? Oh, kalau S2 tuh sana. Mengambil pemikiran Islam dan usuluddin. Masya Allah. Lalu S3-nya juga di sana ya? Ya, di University Malaya, Agim. Alhamdulillah. Dan beliau juga pernah berpengalaman di Australia, di Melbourne, di apa Monash itu apa ya waktu itu istrinya kuliah di sana ya? Ya, betul, betul, Agim. Dan saat ini di Turki adalah sedang melakukan penelitian khususnya tentang apa peran wakaf dalam peradaban. Gimana judul yang diteliti di sini tuh? Pembangunan peradaban berbasis wakaf Masya dan Allah. lebih Kenapa memilih tema ini? Kenapa nih? karena Apa yang menarik? saya melihat Turki Utsmani yang berdiri tanpa putus selama 633 tahun itu, dan wilayahnya sangat luas, 3 benua, itu berhasil karena ditopang oleh wakaf, Agi. Wow, gitu ya. Memang wakaf waktu itu salah satu inti kekuatannya. Apa saja penopang-penopang intinya sehingga 3 benua ini bisa bertahan 630 tahun ya tanpa terputus ini. Sebab wakaf itu kalau saya lihat tidak mungkin ya kalau misalnya negara itu mengawasi wilayah yang begitu luasnya, beragam agamanya, penduduknya itu memeluk beragam agama, rasnya juga berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, dan tidak mungkin mengontrol ekonomi, kemudian jalur transportasi, kecuali kesadaran penduduknya yang pada waktu itu banyak kaum muslim ya yang secara kesadaran keagamaannya yang tinggi, mereka membantu pemerintah ya untuk meringankan APBN negara dengan melakukan wakaf untuk sarana transportasi, untuk sarana pendidikan, dan amal sosial yang sangat beragam sekali. Nah, kalau di Indonesia kan kalau mendengar wakaf itu biasanya lebih fokus kepada wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf untuk pesantren, ya, wakaf. Nah, kalau di zaman Ottoman itu sampai sejauh mana nih keberagaman wakaf dan sampai sejauh mana kemanfaatan wakaf ini yang hasil diteliti itu? Alhamdulillah, kalau kita merujuk dengan
pembacaan-pembacaan sejarah yang sangat lengkap dan terdokumentasi dari akta wakafnya sampai sekarang masih ada, bukan hanya masjid, kuburan, atau yang sifatnya pasif dan tidak produktif, tetapi juga pengembangan SDM Agim, termasuk pendidikan, terus rumah singgah, terus bahkan untuk wakaf untuk anjing dan kucing, untuk kuda-kuda yang sudah tidak produktif. Nah, itu kan mahal itu Agim ya. Agim yang punya kuda itu kan tahu biaya. Tahu, tahu persis. Kuda tua juga makan terus ya. Maka ya Oh, jadi itu itu sampai di sejauh itu ya. Jadi tidak hanya masjid, sarana pendidikan, tetapi juga untuk jalan, rumah sakit, bahkan untuk biaya perawatan kuda, kucing, anjing, itu termasuk ada dana dari wakaf gitu. betul, hasil produktif dari wakaf pasar misalnya itu untuk membiayai masjid, untuk membiayai apa itu, bahkan untuk menyediakan permainan anak-anak di seluruh pelosok negeri wilayah Turki Utsmani pada waktu itu. Bahkan juga kita bisa menyaksikan bagaimana ada beasiswa menikah, Agim, bukan hanya Hmm, jadi yang mau beasiswa. nikah juga dari dana wakaf, itu hasil wakaf Betul, ya. betul, betul. Kan itu kan mahal itu, Agim, untuk apa itu, buat dekorasinya, untuk maharnya dan seterusnya. Nah itu ada beasiswanya, beasiswa menikah itu. Jadi semuanya didanai oleh dana wakaf itu. Dana hasil produktif dari wakaf atau dana wakaf khusus untuk pernikahan itu? Jadi begini Agim, dana produktif yang dihasilkan misalnya pasar atau mungkin supermarket atau persewaan rumah dan seterusnya, itu digunakan untuk segala macam amal sosial begitu. Oh, jadi wakaf itu wakaf produktif lah ya. Jadi tidak hanya Betul, menjadi tempat dipakai, sholat dipakai untuk orang sakit, tetapi lahan wakaf yang juga menghasilkan dana, dan dana hasil lahan wakaf itu digunakan untuk kesejahteraan sosial lainnya, begitu ya? betul, betul, betul Agim. Jadi konglomerasi di Daulah Ismaniyah itu adalah badan wakaf itu sendiri. Hmm. Bagaimana dulu, memang ada organisasinya yang mengelola wakaf ini atau bagaimana itu? Pertama, didahului oleh keteladanan dari Sultan, keluarga istana, kemudian para pejabat, karena sultannya mewakafkan aset milik beliau, beberapa tanah, kemudian rumah, membangun misalnya kayak di Edirne itu rumah sakit, kemudian Faculty of Medicine, ya sekolah kedokteran, dan banyak lagi. Maka kemudian menteri-menterinya juga terdorong, Agim, untuk Kaya-kaya ada memang dulu ya. Agim. Memang peradaban Islam itu eh, dia muncul dan berkembang dengan ekonomi yang sangat kuat karena Hmm. landasannya adalah keadilan, dan keadilan itu kalau kita masuk Topkapi Saraya, istana Topkapi itu, kita akan menyaksikan menara keadilan itu yang disebut adalah Hmm. dari situ uh, pertama kita bisa melihat keadilan, adil dan makmur. Adil berarti akan melibatkan dampaknya adalah kemakmuran, dan di situ semuanya terlihat ya, terlihat dampak daripada pembangunan itu sendiri sehingga Jadi yang pertama ini keteladanan ya, sehingga masyarakatnya menjadi orang-orang yang senang berwakaf gitu ya. Apalagi betul, itu betul. tahapannya, mengapa wakaf menjadi sesuatu yang mendarah daging. Dan saya juga sering lihat di beberapa negara itu, masjid di Australia, di Jerman, di Perancis, masjid Turki, wakaf dari Turki, dan bagus-bagus, besar-besar. Itu ternyata di hampir berbagai belahan negara itu banyak wakaf dari masyarakat Turki. Mungkin ini ya
satu yang mendarah daging di masyarakat Turki itu diantaranya senang berwakaf gitu ya. Betul, betul, Agim, betul. Karena kesadaran agamanya itu kan tinggi dan waktu itu ulama itu betul-betul membimbing pemerintah untuk memberikan kebijakan ya yang bisa langsung dipraktekkan. Misalnya ada yang namanya kota amal dari batu yang kita Hmm. bisa lihat misalnya sejak zaman Sulaiman Al-Qanuni tahun 1500-an itu di samping Masjid Ayub. Nah, di situ ada sadakatase, kota amal batu, di mana orang yang memberi atau mengambil sedekah itu tidak saling bertemu. Kita tidak tahu apakah tangan yang masuk ke kota amal batu itu dia mau mengambil sedekah atau menaruh sedekah itu. Jadi harga diri masing-masing itu terjaga dan itu langsung praktek dari hadis salah satu di antara 7 golongan yang dilindungi Allah, yaitu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Oh Itu iya ya. luar biasa ya. Jadi ada sekarang masih ada nggak itu praktek batu begitu? Kalau di kita gimana bisa diambil dengan batunya mungkin? Kota amalnya yang diangkat juga lagi. Sekarang Aduh, tidak kita mah sudah tidak. jangankan jangankan begitu, kotak amalnya juga ada yang ngangkut, ada yang ngebongkar ya. Ya betul lagi. Ya, ya, ya. Kita kembali ke mendarah dagingnya semangat wakaf. Satu dari keteladanan. Yang kedua, para ulamanya terus menerus bagaimana tuh? Mengapa sampai Membimbing mendarah ya, dagingnya? ya Membimbing. membimbing kesadaran keagamaan, jadi tidak selesai, tidak berhenti pada ceramah-ceramah saja, tapi menarasikan teks-teks hadis dan Al-Quran itu bagaimana supaya bisa dipraktekkan langsung. Terus yang ketiga juga perlindungan pemerintah, Hakim. Kebijakan pemerintah itu untuk melindungi aset-aset wakaf. Misalnya ada akta wakaf, aslinya dipegang oleh wakif yang mewakafkan itu, kemudian kopiannya disimpan di mahkamah pengadilan gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang itu masih tersimpan rapi. Oh, dokumen dari 600 tahun itu plus sekian puluh tahun sampai sekarang masih semuanya terdokumentasi dengan baik ya. Masih, masih. Bahkan saya punya buku tentang akta wakaf dari Sultan Al-Fatih Masjid Hagia Sophia itu. Termasuk berapa orang yang mengurusnya itu, bagaimana memilihnya, syarat-syaratnya apa untuk menjadi pengurus masjid, terus imam masjid, apa kewajibannya, terus kemudian honornya berapa, terus kemudian yang penting ketentuan-ketentuan itu, terus ada yang di terakhir itu laknat Al-Fatih untuk siapa saja yang akan mengubah fungsi Masjid Hagia Sophia. Itu tebal sekali Oh, akta wakafnya dalam bahasa Arab. oh begitu ya. Jadi salah satu di antara isi itu adalah laknat bagi siapa yang mengubah Masjid Hagia Sophia. Oh, wah, kemarin sempat diubah tuh jadi museum. Alhamdulillah sekarang diubah lagi jadi masjid karena memang itu Ya, wakaf untuk masjid ya. betul, betul, Agim. Dan maka Presiden Erdogan itu kan mudah untuk dikabulkan karena bukti-bukti akta wakafnya itu masih ada. Dan itu Hmm. bukan hanya masjid saja, di sekelilingnya itu juga ada pasar-pasar, kemudian rumah-rumah yang untuk disewakan, itu semuanya aset wakaf untuk menghidupi aktivitas masjid. Wakaf produktif itu aja. Termasuk Oh, Masya sekolah-sekolah. Allah. Baik, ini jadi sampai sekarang nih masyarakat Turki rupanya masih sesudah diteliti masih kepada wakaf itu masih ringan ya, masih tertarik atau masih gimana nih sampai saat ini nih. Iya betul Agim. Jadi budaya memberi itu kuat sekali. Ya meskipun dampak dari sekularisme itu ada gitu ya, mungkin kurang rajin sholat dan sebagainya, tapi namanya memberi itu sangat ringan sekali mereka, apalagi kepada pelajar. Jadi kalau kita Hmm. mengaku orange pelajar,
Nah, itu nanti dapat murah itu Agim. Gitu. Banyak sekali itu. Kalau kita beli dan seterusnya bahkan digratiskan itu sering sekali. Iya, 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 juga menyaksikan sekali di sini ya, wah ya beberapa kali itu ya, lupa pakai masker itu mereka antusias sekali untuk memberi ya, walaupun masker tetapi kan kalau nggak pakai masker didenda di sini lumayan ya, Iya, mahal. betul, betul, Terus mahal sekali. lihat di pinggir jalan juga semangat memberikan buah-buahan dan sebagainya dari tukang buah kepada yang kurang mampu itu juga nampak ringan-ringan saja. Bahkan tadi tidak sengaja tuh lihat orang sedang jalan lihat yang merokok nggak kenal, coba minta dikasih juga itu walaupun saya tidak setuju ya seperti itu, Iya, iya. tapi wih bisa saja begitu. Baik. Lalu ini kembali ke penggunaan wakaf menjadi sangat kuat seperti itu. Misalkan apa saja nih yang mengesankan di antara pelayanan umat dari wakaf ini? Misalkan yang tadi ada rumah makan gratis, tamu gratis. Bagaimana tuh yang pernah diceritakan ke AA tuh? Jadi tadi ada misalnya kalau kita sedikit bagi-bagi itu ada misalnya pembangunan infrastruktur kota. Di situ ada misalnya membangun banyak sekali saluran air, terus jalan, jembatan, trotoar dan sebagainya. Itu masuk ke wilayah-wilayah yang ditaklukkan meskipun mereka mayoritas non-muslim, tetapi wakaf di situ eh, berjalan dengan sangat baik, termasuk di kota di negara Siprus itu dulu kan berabad-abad menjadi bagian Iyalet wilayah Turki Utsmani yang sebelumnya tandus, kemudian jadi subur, dan apa itu tanaman-tanaman banyak bertumbuhan karena saluran airnya dibangun oleh Turki Utsmani. Nah, ada jembatan, trotoar, dan seterusnya. Di Bulgaria itu, Agim, ketika sampai tahun 1980-an itu ada 3.000 lebih aset wakaf yang tersisa di sana, yang mangkrak. Karena kan sekarang mayoritas Bulgaria itu kan bukan non-Muslim. Jadi dibiarkan itu. Kalau di Yunani bahkan ada yang dijadikan bar, ada yang dijadikan apa itu garasi dan seterusnya, itu puluhan ribu aset wakaf di Yunani. Karena kita sama-sama tahu Yunani lepas dari Turki Utsmani sekitar tahun 1914, 1912 atau 13 itu lagi. Sebelum Perang Dunia Pertama. Ada lagi misalnya layanan pendidikan, mendirikan universitas. Ya. Itu kalau dulu namanya medrese. Medrese itu adalah apa itu pendidikan Madrasah. tinggi. Pendidikan tingkat tinggi ya, Agim. Kalau Hmm, madrasah yang kita kenal dengan SD atau madrasah ibtidaiyah itu namanya Sibyan Mektebi. Sibyan Mektebi itu SD. Ada juga perpustakaan. Perpustakaan itu kan buku-buku mahal sekali ya, Agim. Karena dulu belum ada alat cetak. Ya, jadi orang banyak jual rumah untuk beli buku. Nah, di situ orang-orang kaya wakaf kitab ya, karena sangat mahal itu. Terus ada kuliah. hmm. Kuliah itu kompleks sosial, pusatnya adalah tersentralisasikan dengan masjid. Di situ dikelilingi oleh sekolah-sekolah seperti Darul Hadis, Darul Qura atau Al-Quran gitu ya. Terus kemudian sekolah kedokteran dan lain sebagainya itu. Terus ada dapur umum atau imaret. Di situ menyediakan makanan sehari 2 kali untuk 500 sampai 1.500 orang per hari. Gratis. Ya gratis, sehingga setiap pekan itu penduduk paling miskin Turki Utsmani bisa merasakan makanan orang kaya. Pada waktu hari Jumat yang disebut Dane dan Zerde, itu makanan kelas atas itu. Karena makanan itu nasi daging atau kemudian dicampur dengan saffron yang sangat mahal itu dulu dibagi-bagikan seminggu sekali ya lagi. Terus kemudian pada hari raya kurban dan 10 hari akhir bulan Ramadan itu semuanya bisa merasakan. Makanya dengan kesejahteraan begitu
begitu besar itu, banyak negeri-negeri samping-samping yang belum menjadi wilayah Turki Utsmani itu dalam tanda kutip ingin dijajah Turki Utsmani Hmm. biar makmur gitu lah. Gitu. Oh, sampai terjadi begitu ya. Mereka iri kepada yang ada dalam kekuasaan Kesultanan Utsmani ini. Betul, betul, betul. Termasuk di Italia itu banyak penduduknya yang ingin dijajah, mengajukan proposal gitu. Ingin menjadi bagian dari Kesultanan Iya, Utsmani gitu ya. karena mereka tidak harus masuk Islam, dibiarkan apapun agamanya, mereka mendapatkan pelayanan itu. Wah, luar biasa ini. Jadi satu komplek yang disebut apa tadi itu yang terdiri atas masjid, kemudian sekolah, Kuliah, kemudian kuliah itu ya. kuliah, kuliah. Oh, kuliah Ada itu pemandian, masjid. Apa aja betul. coba bisa digambarkan tidak wakaf kuliah ini seperti apa bentuknya? Jadi hampir di setiap negeri yang ditaklukkan oleh Turki Utsmani didirikan kuliah. Kuliah itu orang hanya melihat membangun masjid, padahal di samping-sampingnya itu adalah pusat peradaban dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Karena di situ juga ada hamam atau public bath, pemandian umum. Di situ juga ada, kemudian di samping rumah sakit juga toko roti yang sampai sekarang yang pernah viral itu Agim, itu namanya askeda ekmek, roti gantung. Roti gantung Hmm, itu orang beli 2 roti tapi dia ngambil satu, misalnya begitu. Yang satu roti digantung untuk orang yang perlu. Nah gitu. Dan itu itu luar biasa begitu ya. Terus roti gantung jadi orang beli dua roti, satu diambil, satu digantungkan untuk disedekahkan gitu ya. ya betul, betul. Jadi orang yang tidak punya uang tapi lapar, dia langsung bisa mengambil. Tapi orang yang mengambil itu juga tahu diri. Nanti kalau dia apa itu mempunyai kelebihan, dia juga membeli dengan seperti itu. Dia dia Hmm. ada misalnya perasaan balas budi begitu. Karena saya waktu lapar pernah dibantu, maka saya sekarang ada kelebihan, saya juga melakukan hal yang sama. Wah, luar Dan itu biasa terus itu. menjadi budaya berabad-abad itu Agi. Itu yang miskinnya juga mungkin terdidik juga sehingga dia tidak menjadi kemaruk. Kalau Betul, digantungin gitu betul, kan bisa diambil semua terus dijual ya. betul, betul Agi. Ya, jadi hampir bahkan di masa Sultan kedua itu Sultan Orhan yang memulai wakaf secara tersistem rapi itu tidak ada lagi masyarakat Turki Utsmani yang berhak menerima zakat karena Wah, sudah sampai dimakmurkan. begitunya ya. Ya. Lanjut tentang kuliah ini silakan. Saya tertarik sekali nih. Jadi orang itu kan sering kadang-kadang apa itu melihat bahwasanya Turki Utsmani hanya bisa membangun masjid, padahal di situ kuliah itu di samping masjid itu ada layanan kesehatan, termasuk yang saya kunjungi langsung di Edirne. Di Edirne itu yang berdekatan dengan Bulgaria, 15 menit ke Bulgaria gitu, atau 10 kiloan lah dari Bulgaria itu. Di situ ada kuliah Sultan Bayazid II, putranya Sultan Al-Fatih. Nah, dalam rumah sakit itu disitulah pertama kali vaksin cacar ditemukan lagi. Kemudian di apa itu diekspor ke Eropa. Orang-orang Eropa berdatangan untuk belajar dan mengkaji itu tentang masalah kesehatan. Banyak sekali pelancong-pelancong, ilmuwan-ilmuwan dan masyarakat umum orang Eropa itu yang datang ke Turki kemudian menulis kesaksiannya antara tahun 1500-an sampai 1800-an itu banyak sekali. Bahwasanya mereka mengatakan orang-orang Turki itu sehat-sehat, mereka tidak menginggap penyakit yang sering diderita oleh orang-orang barat seperti bungkuk, kemudian ginjal, terus flu dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Turki itu kuat. Makanya di Perancis itu ada proverb pepatah yang mengatakan uh,
kamu harus menjadi orang yang kuat sekuat orang Turki. Sekuat Hmm. orang Turki, karena sehat semuanya. Dan itu peribahasa itu masih tersimpan sampai sekarang di Perancis itu. Peribahasa orang Perancis. Jadi sekuat orang Turki. Kalau orang tua menasihati anaknya, nak, jadilah kamu kuat seperti orang Turki. Dan di Oh, situ sampai begitunya ya. ya, Ah, luar biasa. dan Dan itu fakta ya. Hmm. ya, pembagian obat-obatan gratis itu 2 kali seminggu, dan itu semuanya wakaf, Agung. Jadi betul-betul bahwasanya inilah pentingnya umat Islam itu harus kuat secara ekonomi, karena dalam rukun Islam itu adalah membayar zakat, bukan menerima zakat. Jadi kalau kita tidak sanggup membayar zakat, ya kita dimaafkan untuk menerima zakat, dimaafkan. Makanya kalau kita bekerja, ya itu harus kita tajdid dunia, memperbarui niat kita. Niat dalam bekerja itu apa? Yaitu diantaranya adalah supaya rezeki kita ini bisa membayar zakat dan berhaji. Ini diantara 2 ibadah yang tidak gratis gitu. Makanya Hmm. hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Menjadi kaya tidak penting, tapi mampu berzakat itu penting, karena orang kaya belum tentu berzakat, tapi orang zakat pasti kaya, karena orang miskin tidak diterima zakatnya kalau belum sampai nisabnya itu. Wah, ini Jadi menarik nih. Bahwa orang kaya, yang penting kita ini bisa berzakat, bukan jadi orang kaya, karena orang kaya belum tentu berzakat, tetapi orang yang berzakat adalah orang kaya. Karena kalau dia miskin, dia tidak bisa berzakat ya, dan tidak perlu berzakat. iya, Wah, betul. ikut untuk menyampaikan ini nanti ya. Iya, Ini iya, iya. menarik sekali bahwa anjuran rukun Islam itu sesudah syahadat, sholat, saum adalah zakat. Berzakat berarti kita harus menjadi orang yang mampu berzakat, bukan menerima, dan mampu haji ya. Iya, Upaya betul. ikhtiar itu baik-baik ya. Ini menarik. Nah, sekarang tertarik tentang wakaf tunai ini. Apakah sudah ada dulu wakaf uang tunai atau hanya berupa benda atau tanah begitu? Wakaf tunai itu sudah ada, dan pertama kali disosialisasikan sejak zaman Turki Utsmani, Sultan ke-6, yaitu Sultan Murad II, ayahnya Sultan Al-Fatih. Dari situ orang mewakafkan uang. Jadi bukan wakaf melalui uang, tapi wakaf itu sebagai alat untuk wakaf. Nah, jadi ini bisa dikembangkan, misalnya orang wakaf 100 juta, dari 100 juta itu bisa untuk dipinjamkan berbisnis sebagai modal usaha, di mana nanti hasilnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang disepakati, yang ditentukan oleh pewakaf itu sendiri. Bahwasanya hasil daripada usaha, keuntungan modal ini akan digunakan untuk A, B, C, D, dan seterusnya, dengan nadirnya si fulan atau si fulan gitu. Jadi betul-betul wakaf uang itu sangat marak sekali, dan ini sangat membantu orang-orang yang tidak bisa mewakafkan tanah karena mungkin kekayaannya masih pas-pasan. Nah, wakaf tunai inilah yang menjadi solusi untuk mengajak masyarakat semuanya berwakaf melalui wakaf tunai. Hmm, luar biasa. Dan ini sampai berapa persen tuh wakaf tunai waktu itu dibanding? Ada hitung-hitungannya tidak? Bahkan di sana jumlah wanita dan lelaki juga ada ya. Wakaf, para pewakaf kaum wanita, katanya ada kelompok wanita berwakaf. Gimana itu tentang hal ini? Betul, Agim. Jadi di masa Sulaiman Al-Qanuni itu pada abad ke-16, jumlah wanita yang mengeluarkan wakaf itu sampai 36%. Itu di Istanbul, kemudian di Aleppo itu 41%. Lebih banyak lagi di Aleppo, di Syria itu sekarang.
Jadi itu Hmm. menandakan bahwasanya wanita-wanita pada waktu itu sangat kaya-kaya, baik itu kekayaannya dari orang tuanya, dari suaminya, ataupun mereka berusaha sendiri, mempunyai bisnis atau pekerjaan sendiri. Dan itu sangat marak sekali. Luar biasa ya. Wah, ini menarik ini. Saya sangat tertarik dengan kuliah tadi karena ini kemarin juga sudah dibahas di Darut Tauhid. Kan kami sangat serius tentang wakaf ini, Ya, ya, bahwa setiap pembangunan wakaf, setiap orang yang berwakaf ke Darut Tauhid itu ada tipe-tipenya. Ada yang kita akan membentuk, ada yang 1 hektar, ada yang 5 hektar ya. Dan untuk 1 hektar apa saja yang ada di sana selain masjid juga sekolah, ada puskesmasnya, dan yang akan ditambahkan itu adalah dapur umum serta fasilitas untuk tamu mungkin ya, oh, orang rumah yang singgah, musafir, rumah rumah singgah itu singgah, ya. ya. Karvansarai ataupun nama lainnya adalah Han atau Darud Diafe. Itu Jadi ada rumah singgah, dijamu itu tamu tuh ke sana sampai berapa hari tuh di sana? sampai 3 hari ya, Gim. Jadi kalau kita melihat di apa itu di Kuliye misalnya di Sulaimaniyah dekat Masjid Sulaimaniyah itu ada Darudiafe. Darudiafe dulu setiap tamu yang datang dikasih makanan pemanasan dulu karena baru datang dari perjalanan capek, dikasih madu, termasuk dulu juga ada di Masjid Al-Fatih itu juga ada dikasih madu, dikasih semacam gula-gula itu, minuman, doza, dan seterusnya. Terus kemudian diantarkan ke tempatnya masing-masing selama 3 hari gratis, makan gratis, sampai kuda-kudanya pun dikasih makanan, dan makanan itu yang dikasihkan ke kuda harus sepengetahuan pemiliknya. Dan itu ternyata saya baru tahu dari Agim kemarin bahwa makanan kuda itu sensitif. Kebiasaannya apa? Apalagi kuda-kuda yang besar-besar itu. Dan itu Iya semuanya benar. dijamin itu Agil. Kita tidak bisa melihat sekarang ini sekaya apapun negara modern ini belum bisa memberikan fasilitas yang pernah diberikan Turki Utsmani. Nah, apakah kemudian negara bankrupt? Tidak. Justru semakin banyak kervansarai, ini rumah singgah yang di jalur perdagangan, itu justru banyak orang-orang yang datang ke sini ke Turki Utsmani ya termasuk ada di situ di Buyuk Çekmece Istanbul juga yang agak pinggiran itu masih ada kervansarai. Orang-orang banyak berdatangan dari jauh-jauh terus mereka mengembangkan itu bakat mereka masing-masing untuk dijual termasuk yang menulis apa itu dekorasi di atas air itu dari luar Turki kemudian berkembang di sini pada waktu itu. Jadi pusat peradaban. Semua orang pengen datang ke sini terus jual beli perdagangan semakin makmur sekali pada waktu itu. Jadi tidak 3 hari ini gratis, ini dibiayai oleh dana wakaf gitu. dana Selebihnya wakaf. gimana tuh kalau masih mau nginep lagi di seminggu misalkan? Nah, setelah 3 hari bayarnya 1 harinya 20 akce. 20 akce itu sekitar 50 lira sekarang ini dan itu masih seratus murah lah ribu itu. rupiah. Betul, 100.000 rupiah 1 harinya. Jadi semuanya itu all in 100.000 rupiah. Wah, Karena bangkrutnya mah. dan itu makanya betul-betul mereka melaksanakan hadis ya. Tidak akan miskin orang yang berwakaf, tidak akan miskin orang yang bersedekah karena juga uh, apa itu kemakmuran itu dan rezeki itu akan semakin datang ya dengan apa itu pelayanan-pelayanan yang menarik membuat mereka berdatangan semakin banyak dan itu kan mereka berdatangan kan belanja dan seterusnya itu. Wah, 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 ini menarik sekali ini. Eh, tapi sekarang kenapa nggak ada nih? Atau masih ada nggak sekarang yang mengamalkan seperti ini nih? Kalau Karvansarai atau Han atau Taphane yang rumah singgah itu untuk para pelancong tidak ada Agim karena begitu ya negara berganti
sistem ke republik yang diikrarkan Republik Turki sekuler itu ya perlahan-lahan ambles itu. Bahkan banyak aset wakaf yang dijual-jual. Di Istanbul aja ada 200.000 pada waktu itu di awal-awal pemerintahan Republik itu. Dan itu semuanya ada dalam buku Al-Wasaik Tantiku bil Haqaiq. Jadi manuskrip berbicara tentang fakta. Kenapa bisa dijumlahkan harta-harta wakaf yang diserobot atau dicuri itu, dijual-jual itu? Karena bisa dicek dari akta wakaf yang tersimpan di mahkamah pengadilan itu. Ini ada aktanya, tapi barangnya mana? Oh, ternyata sudah dijual. Dan tidak semuanya bisa kembali karena sebagiannya dijual ke individu-individu, bahkan ke non-muslim di situ. Kalau kita lihat di Chamberlitas itu, hampir 100% yang dekat Sultan Ahmed itu dulu adalah aset wakaf semuanya. Nah, sekarang ya berbeda lagi ininya ceritanya. Dan alhamdulillah ya Turki ini sekarang sudah mulai berbenah kembali ya. Islamnya dari sisi pendidikan juga digiatkan, dan kita bisa melihat di tengah-tengah pandemi ini meskipun banyak negara yang perkembangan ekonominya adalah minus termasuk negara kita, di Turki ini 1,8% plusnya di samping Cina. Jadi dia masih plus lah gitu. Wah, masih plus ini ya, padahal gempuran liranya ini babak belur sekali nih. Ini mumpung cerita sedikit ini kan, lira pernah 1 lira itu kurang lebih 6.000 rupiah. Betul, Pernah betul. 5.000 dan sekarang 1.800 rupiah. Jadi sepertiganya ya, ibaratkan kalau dolar ya, kita sekarang 14.000, berarti dolar tiba-tiba menjadi 40.000 1 dolar, hancur ini. Kenapa kok Turki kelihatannya biasa-biasa aja? Ya itu mungkin salah satunya tidak terlalu bergantung kepada sektor apa itu impor, dan kebanyakan warganya itu mereka mandiri dalam berbisnis. Makanya ada kata-kata semangat bisnisnya, semangat niaga orang Turki itu seperti orang Cina. Makanya negara-negara miskin, negara Balkan itu tertolong karena berdekatan dengan Turki. Mereka berbisnis dan seterusnya sehingga mampu bertahan dengan gempuran dolar yang sangat kuat itu, currency attack itu. Alhamdulillah, seperti Agim saksikan sendiri, barang-barang ya segitu itu harganya tidak ada lonjakan yang sangat kuat karena tidak banyak bergantung dari impor-impor yang terlalu menggantungkan pada apa itu dolar gitu, US dollar atau Ya, mata ini uang murah, mereka. sangat murah sekali ya. Makan juga sehari saya bisa makan, ada yang 2 lira, 4.000, 6.000 ya, Ya, rupiah. betul. Jus juga, jus delima segitu bagusnya 10.000 tuh udah di restoran yang bagusnya ya. Roti-roti murah kontrakan juga di apartemen yang bagus tuh bisa cuma 1,5 juta, 3 juta rupiah ya. Iya, iya. Eh, Dan memang menarik daya tahannya karena mereka mandiri ya, gandumnya produksi sendiri. Bayangkan kalau semuanya import pasti luar biasa ini. Ya, Betul, mereka betul. sepatu murah, baju murah, kaos murah ya, cuma baju 50 ribuan di kita ya. Jaket yang bagus juga hanya 300.000, 400.000 rupiah. Padahal yang kalau di Indonesia wah pasti mahal. Nah ini ternyata karena mereka mandiri ya, Mandiri, memproduksi mandiri. ya, mandiri luar biasanya, sehingga walaupun digempur habis-habisan. uh, Baik, kita kembali ke wakaf ini ya. Ya. Jadi hasil penelitian tuh apa kesimpulannya? Um,
Ini sangat menarik, Agim, ya, kalau kita aplikasikan ke dalam diri kita masing-masing. Semua orang itu kan bercita-cita bahwasanya dia bisa hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Dan cita-cita semua orang itu adalah Orang bagaimana beriman lah ya. orang-orang yang beriman itu akan bercita-cita bagaimana ketika nafasnya terhenti, namun pahalanya tidak terhenti. Nah, dan disitulah wakaf berperan. Amal jariyah, sedekah jariyah, kan itu ada bimbingan Rasulullah langsung bahwasanya ada 3 amalan ketika orang anak Adam itu meninggal, semuanya terputus kecuali yang mempunyai anak soleh yang selalu mendoakan, ilmu yang bermanfaat, terus kemudian sodakoh jariah. Jadi orang-orang yang mempunyai tiga-tiganya ini insya Allah akan viral, bukan hanya di bumi saja, tapi di langit juga akan viral sepanjang masa. Kita lihat keilmuan para ulama itu juga demikian. Ya, Imam Ghazali meskipun tidak mempunyai akun Twitter, tapi namanya selalu viral sampai sekarang, hampir 1000 tahun dikaji terus. Terus ada misalnya seorang putri, seorang perempuan yang kaya raya di Maroko itu, namanya Al-Fihri, Fatimah Al-Fihriyah, itu membangun masjid dan menjadi kampus pertama. Jadi bukan hanya masjid, karena di sampingnya juga dibangun kampus madrasah gitu. Di situ nama beliau diabadikan karena kampus pertama di dunia itu ternyata ada di Marrakesh. Gitu. Makanya ini akan menjadi lahan bagi kita untuk bagaimana selama kita mendapatkan kontrak hidup itu, diberi umur itu, kita melakukan kerja-kerja takmir, memakmurkan dengan membangun imaroh. Karena ketiga kata ini, takmir, imaroh, dan umur, itu akar katanya dalam bahasa Arab adalah sama, satu akar kata. Maka orang yang diberi umur harus melakukan kerja-kerja takmir, kerja-kerja pembangunan. Nah, dalam penelitian kami itu, negara akan kuat jika masyarakatnya tergerak ya untuk peduli dengan orang lain. Dan kepedulian orang lain itu adalah yang biasa dalam bahasa Inggris itu disebut filantropi. Nah, dalam Islam sistem filantropi atau amal sosial itu disistemkan dalam bentuk wakaf, dan itu banyak ditiru oleh orang-orang Eropa dengan membangun universitas berbasis mereka tidak menggunakan nama wakaf tapi filantropi, termasuk Monash itu sendiri juga basisnya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ini di Turki juga ada universitas yang berbasis wakaf. Ada naik kalau tidak salah sekitar 80-an saat ini universitas berbasis wakaf. Kalau di Indonesia kita bisa melihat salah satunya adalah di Gontor, tempat kami menimba ilmu itu. Sejak tahun 1958 kalau tidak salah diwakafkan untuk umat Islam. Dari situ pendiri dan keluarganya tidak lagi memiliki aset, warisi aset Gontor, tapi ahli waris pendiri itu, keturunan pendiri hanya mewarisi tanggung jawab saja. Dan mereka yang akan dituntut pertama kali oleh pihak pewakaf, karena menjadi anak turunnya yang diserai tanggung jawab ya, di antara orang-orang lain. Gitu. Yang pertama akan dituntut adalah generasi penerusnya itu, karena tidak melanjutkan, mengembangkan aset umat itu. Demikian lagi. Makanya kita harus meniru ini bahwasanya wakaf itu ternyata bukan sedekah biasa, karena di situ dia akan menggerakkan komunitas manusia yang banyak sekali, menggerakkan ekonomi. Makanya kalau kita bisa mewujudkan dengan tersistem dengan baik, terkelola dengan baik, insya Allah orang-orang sekitar kita akan makmur. Jadi umur, imaroh, takmir, dan makmur.
pasti itu. Karena orang yang mengelola wakaf itu ketika di Turki Utsmani semuanya digaji. Semuanya digaji. Kalau untuk kerja-kerja yang untuk keperluan duniawi aja profesional, masa ini untuk keperluan agama lillahi kalimatillah asal-asalan. Jadi profesional lah ya. Ah, Profesional. itu sudah azan, itu suara azan itu terdengar. Betul, 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 betul. Rekan-rekan sekalian, sengaja uraian ini kita potong karena memang sudah azan di sini ya. Di Indonesia jam 5, sekarang jam 6, hampir jam 6 pagi. Mudah-mudahan obrolan ini membawa berkah ya. Ini belum selesai ini ya. Pak Dr. Henry ini mudah-mudahan kita bisa undang lagi untuk berbicara lebih banyak. Dari Indonesia ini dikirim sekarang, kalau kemarin Pak Ruli ya, Pak Ruli Asana, Direktur DT Peduli, bincang-bincang, sekarang dikirim lagi nih tanggal 25, 26 ini Pak Iskandar, Dr. Iskandar juga, beliau kemarin disertasinya tentang wakaf. Dan Pak Gatot untuk berjumpa dengan Pak Henry, bincang-bincang supaya nanti kembali ke Indonesia bisa melakukan yang jauh lebih dahsyat lagi tentang perwakafan ini ya, sehingga betul-betul bisa mensejahterakan lahir batin umat juga negeri kita ini. Ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini, Pak Henry? Baik, saya kira singkatnya seperti itu, Agi, bahwasanya wakaf itu bukan hanya bermanfaat untuk akhirat saja, tetapi juga memakmurkan orang-orang di sekitar kita. Jadi capaiannya jelas, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Dimulai dari orang-orang di sekitar kita sampai seluas-luas mungkin. Demikian, Agi. Mohon maaf. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Ustadz ya, Alhamdulillah, terima kasih. Istri beliau sebetulnya yang menjadi syariat diundang dan bertemu dengan beliau karena istri beliau diamanahi di konjen di sini ya. Salah satu bagian dari konjen, dan Masya Allah sehingga bisa jumpa dengan beliau. Terima kasih, ini ilmunya sangat berharga, dan kepada semua yang menyimak, bersiaplah, kita harus mulai berpikir keras bagaimana hidup yang cuman sekali-kalinya ini sebentar memiliki pahala yang tiada henti, dan itu adalah wakaf ya. Dan ingat bahwa kecerdasan seseorang, kalau keimanan seseorang afdalu imanan ahsanuhum khuluqa, tapi kalau akyas, orang yang cerdas itu adalah orang yang aksaruhum lil mauti dzikra, yang banyak mengingat kematian, dan yang paling baik menyiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Dan diantaranya adalah wakaf ini. Jadi kalau kita ingin tahu orang-orang yang paling cerdas, diantaranya adalah orang yang semangat berwakaf lillahi ta'ala. Jazakallah khair Ustaz, terima kasih, salam untuk keluarga, dan mudah-mudahan ada waktu nanti kita bincang-bincang lagi ya. Terima kasih sahabatku sekalian, siaran dari Istanbul ini kita akhiri dengan baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.